Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari materi teknologi digital. Yuk, disimak baik-baik materinya. Apa sih perbedaan antara teknologi digital dan teknologi analog? Yang pertama, teknologi digital. Teknologi digital merupakan sebuah teknologi yang dirancang untuk keperluan tertentu, dan sistem yang digunakan sudah dilakukan secara otomatis. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem penghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik. Sedangkan teknologi analog merupakan sebuah teknologi yang dirancang untuk keperluan tertentu dan sistem yang digunakan masih manual. Teknologi analog pada dasarnya hanyalah alat yang sederhana dengan peraturan tertentu seperti komputer analog. Selanjutnya, perkembangan teknologi digital. Perkembangan teknologi digital membuka era digital dan secara garis besar dapat dilihat pada 3 hal berikut. Yang pertama, perkembangan komputer. Lahirnya komputer pada tahun 1940 dan perkembangannya pada saat itu. Pada dekade 1980-an, komputer menjadi mesin yang akrab bagi masyarakat umum di negara maju dan jutaan orang membeli komputer untuk digunakan di rumah. Yang kedua, lahirnya World Wide Web atau yang dapat dikatakan dengan WWW. Lahirnya internet atau World Wide Web WWW pada tahun 1989, versi pertama dari World Wide Web, nama yang dicetuskan sendiri oleh Berners-Lee dan bisa disingkat dengan WWW. Berners-Lee menulis ulang program komputernya dan berhasil menciptakan browser, sejenis perangkat penjelajah internet. Yang ketiga, situs jejaring sosial. Lahirnya situs jejaring sosial atau yang dapat dikatakan dengan sosial media pada tahun 1997 dan maraknya penggunaan sejak tahun 2000-an. Situs jejaring sosial merupakan sebuah web berbasis pelayanan yang memungkinkan penggunanya untuk membuat profil, melihat list pengguna yang tersedia, serta mengundang atau menerima teman untuk bergabung dalam situs tersebut. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan teknologi digital. Kelebihan teknologi digital yang pertama, data yang dikirimkan dari satu tempat ke tempat lain tidak berpengaruh cuaca buruk dan noise data yang ditransmisikan dalam bentuk sinyal. 2. Berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat digunakan. 3. Biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Kekurangan teknologi digital. Yang pertama, kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital. Yang kedua, kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lain-lain oleh hacker atau maupun virus. Ketiga, membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunanya yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata. Nah, berikutnya ada penyimpanan data. Selain komputer, alat penyimpanan data pun ikut mengalami perkembangan loh. Memori eksternal adalah perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data. Berikut jenis-jenis benda penyimpanan data. Yang pertama, ada hard disk. Hard disk adalah sebuah media penyimpanan luar yang menggunakan disk atau piringan. Hard disk paling banyak digunakan sebagai media penyimpanan luar utama untuk menyimpan hasil install sistem operasi, software, aplikasi, penyimpanan data, dan sebagainya. Yang kedua, ada flash drive. Flash drive merupakan teknologi pengembangan dari zip drive yang menggunakan teknologi flash. Flash adalah chip memori yang menyimpan data dan dihubungkan dengan interface USB yang dalam perkembangannya sudah mencapai versi USB 2.1. Yang ketiga ada chip drive. Perangkat ini terdiri atas floppy drive
digunakan untuk menampung file multimedia dan grafik, biasanya berukuran megabytes, yang sebelumnya tidak dimungkinkan untuk simpanan dalam floppy. Yang keempat, ada floppy disk. Kapasitasnya cenderung kecil dan hanya dapat menyimpan file teks. Penulisan pada floppy disk dapat dilakukan berulang-ulang dan memakan waktu yang relatif lama. Yang kelima, ada compact disk atau yang dapat dikatakan dengan CD. Informasi direkam secara digital sebagai lubang-lubang mikroskopis pada permukaan yang relatif. Proses ini dilakukan dengan menggunakan laser yang berintensitas tinggi. Informasi dapat dibaca dengan laser berintensitas rendah. Yang keenam, ada digital versatile disk atau yang dapat dikatakan dengan DVD. Kapasitas yang dimiliki DVD jauh lebih besar daripada CD-ROM. Sebelumnya media penyimpanan data adalah hard disk, dan seiring berjalannya waktu, ada media penyimpanan data secara online yaitu cold storage. Selanjutnya ada transmisi data. Transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerimaan data menggunakan komputer atau media elektronik. Nah, media transmisi data itu ada dua, ada wireless dan kabel. Wireless itu adalah metode pengiriman data atau komunikasi tanpa menggunakan kabel. Jadi data-datanya itu dikirimkan melalui radio, microwave, dan infrared. Selanjutnya ada kabel. Nah, ini yang sering kita jumpai di warnet loh, kawan-kawan. Kabel ini menggunakan serat optik untuk mengirim data dengan gelombang cahaya serta dilapisi dengan kabel pilih. Kabel ini harus dengan tersambung ya. Kalau terputus, maka transmisi datanya juga bakalan terputus. Nah, yang terakhir ada aplikasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi digital adalah teknologi yang cara kerjanya sudah tidak lagi banyak menggunakan tenaga manusia.